Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar nih, tapi belum tentu kita paham betul, yaitu smart governance. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, yuk kita perkenalkan diri dulu dari teman-teman angkatan 1 kelompok 2. Teman-teman mohon halo-halo ke teman-teman semuanya ya yang ada di rumah. Nih yang pertama nih ada Teh Aprilia Sari dengan NDH 04 dari Dinas Kesehatan. Halo Teteh. Halo Teh, Iya. salam kenal buat semuanya. Iya, salam kenal semuanya. Yang kedua itu ada Pak Bambang nih dengan NDH 06 dari Satpol PP. Halo Pak Bambang. Halo Teh. Halo. Terus ada juga nih A Indra NDH 15 dari Dinas Perhubungan. Halo A. Terus ada Ayogi nih dari Setda NDH 36. Ya Ayah, dari Setda bagian Halo. hukum ya Ayah. Siap, betul Ya, halo. Teteh. Ya, oke. Dan terakhir ada saya sendiri, Fadila Desi Utami, NDH 11 dari Inspektorat. Nah, semoga dengan kita mendiskusikan smart governance itu, semoga bisa nambah pengetahuan teman-teman semua yang ada di rumah ya. Amin. Oh iya, terus kita bakal bahas nih. Kayaknya seru juga nih pembahasan kali ini tentang smart governance. Sebenarnya apa sih smart governance itu? Apa cuman aplikasi online-nya atau pelayanan serba digitalnya atau hal lain yang lebih besar? Nah, di sini kita bakal bahas kupas tuntas dengan cara yang santai. Kita akan lihat gimana smart governance bisa bikin pelayanan lebih gampang, transparan, dan tentu saja lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, buat kamu yang penasaran masa depan layanan pemerintah yang lebih praktis dan modern, stay tune terus ya. Karena obrolan ini tuh pasti bakal seru banget nih. Kita membahas lebih lanjut nih, aku pengen tahu nih ke Teh April tentang smart governance itu seperti apa sih Teh di Dinas Kesehatan itu sendiri Teh? Baik Teh Dila, untuk smart government khususnya di tupoksi saya itu sebagai entomolog kesehatan ahli pertama yang menangani untuk penanggulangan penyakit berbasis tular vektor ya. Yang pertama untuk pelaporannya, untuk sistem pelaporan DBD itu sendiri sudah terintegrasi dengan aplikasi digital. Di antaranya itu ada Silantor, CRV, dan untuk malaria ada eSismal. Yang pertama itu Silantor. Silantor itu merupakan sistem surveillance vektor yang diisi oleh puskesmas dan langsung terintegrasi ke dinas kesehatan untuk verifikasi data Fasiankes. Selanjutnya untuk eSismal, sendiri itu hanya khusus untuk malaria saja. Jadi untuk pelaporan khususnya di penanggulangan pencegahan penyakit itu ada 3, eSismal, Silantor, dan CRV. Untuk hambatan sendirinya itu masing-masing webnya suka error gitu Teh. Jadi kadang kalau kita laporan nih bulan Oktober atau bulan-bulan itunya suka nggak kebaca sama si webnya. Oh, berarti hambatannya itu ke itu ya Teh, lebih ke error gitu ya? Tidak bisa membaca gitu ya? Sistem. Iya. Kadang kan setiap pelaporan itu maksimal tanggal 15 per bulannya. Nah, kadang kalau kita udah telat nih, kita udah nggak bisa masukin laporan yang bulan sebelumnya gitu, jadi harus tepat waktu. Kayak gitu. Oke. Terima kasih ya Teh April atas penjelasannya. Sama-sama. Dan kita lanjut tanya-tanya ke Kang Yogi Rahman ya Kang, dari Sekda bagian hukum ya Kang ya. Menurut Kakang gimana sih Kang untuk smart governance yang ada di Sekda Majalengka itu Kang? Terus hambatannya gimana Kang? Ada nggak solusi-solusinya? Oke, jadi teman-teman, kalau di bagian hukum sendiri untuk implementasi digitalisasi saat ini kita punya yang namanya Web JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jadi di situ baik para ASN maupun non ASN, dalam hal ini masyarakat luas yang perlu dokumen-dokumen hukum seperti peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, semua ada dalam suatu platform dan semuanya bisa diakses, dilihat oleh siapapun yang membutuhkan dokumen. Jadi bukan hanya cuman
aturan-aturan saja, tapi di situ juga ada literatur ya, ada literatur hukum, ada juga aturan-aturan dari pusat juga ada, bisa dilihat dalam satu platform. Hambatannya apa? Mungkin sama dengan Teh April tadi, kadang situsnya suka maintenance sehingga sedikit ada menghambat kalau kita akan mengakses ke situs tersebut. Kira-kira seperti itu mungkin Teh Fadila. Gitu ya, Kang. Berarti kalau masyarakat luas tuh bisa bisa buka aplikasi JDIH itu ya, Kang ya? Bebas Betul, ya, Kang? betul banget. Bisa dibuka Oke. di www atau bahasa Sunda nama www titik majalengka jdih majalengka.kab.go.id. Silakan bisa dibuka, di situ lengkap semua. Nah, gitu teman-teman. Pokoknya teman-teman semuanya, misalkan kalau ada yang pengen tahu tentang peraturan bupati seperti apa, hukum peraturan daerah itu seperti apa, bisa lihat di www.jdih.com jdih ya, Kang. Oh iya, jdih.majalengka.go.id. Kang. Majalengka.co.id. Oke, Kang. Makasih banyak, Kang, atas penjelasannya. Siap, Teh Fadila. Kita langsung nih ke teman kita yang satunya lagi dari Kang Indra dari Dinas Perhubungan. Kayaknya Kang Indra ini lebih ini ya lebih excited, lebih wah pokoknya lebih heboh lah di antara teman-teman kita semuanya ini. Kang Indra gimana sih Kang eh, untuk smart governance di Dinas Perhubungan itu Kang? Hmm, ada hambatannya nggak Kang? Kalau ngorek datanya aja ya. Hmm. Oh gitu. Berarti nanti misalkan nih kalau ada teman aku atau siapapun yang lampu di jalanan atau di mana rusak itu bisa lapor aja langsung ya ke Dinas Perhubungan ya Ayah? Mhm. Hmm. Oke Aa, terima kasih banyak ya Aa, atas penjelasannya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Oke, yang terakhir nih dari Pak Bambang. Gak usah pakai yang terakhir kan nanti itu ya dikat ya. Lupa. Oke nih, yang kedua ini dari Pak Bambang nih, dari Satpol PP. Menurut Pak Bambang gimana sih Pak untuk yang Smart ASN itu? Smart Governance itu? Kalau yang saya tahu ya salah satunya di Satpol PP itu Dinas Satpol PP mempunyai sistem pendukung untuk mengawasi kinerja bawahan dengan memanfaatkan teknologi pemantauan jarak jauh CCTV. Misal di pos penjagaan pendopo, gedung DPR dan di kantor Satpol PP-nya sendiri. Ada Eh, ada hambatannya nggak, A? Kalau hambatan sendiri sih titik-titik pemantauannya itu belum luas, baru di beberapa tempat aja. Seperti itu ya. Ya, Ada lagi, A, mungkin? baru itu aja sih. Oh Kalau gitu. kita sih rata-rata manual, masih Oh, manual. oh pakai manual ya. Oh berarti kalau di Satpol PP tuh Ya, ada Satpol PP, untuk pengawasannya itu dari CCTV ya, Ayah? ya pengawasan dari CCTV. Oke. Kalau operasional segala macam sih bersifat fisik semua. Oke deh. Ha. Terima kasih banyak ya Pak Bambang atas penjelasannya. Siap, sama-sama. Oke. Kesimpulan dari semua yang saya tangkap nih buat teman-teman semuanya, ada beberapa
Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance itu ada beberapa nih. Dari Dinas Kesehatan, dari Teh April itu ada 3 ya Teh April ya. Yang pertama itu Silanto dan CRV itu untuk pelaporan DBD dan Esisma pelaporan kasus malaria ya Teh ya. Terus dari Sekda itu ada web JDIH. Misalkan nih kalau teman-teman pengen tahu dokumen peraturan hukum daerah itu seperti apa, peraturan bupati itu seperti apa, bisa langsung akses di webnya JDIH di www.jdih.majalengkakap.co.id ya Kang ya. Dan misalkan nih di Dinas Perhubungan, misalkan ada teman-teman yang melihat lampu jalannya yang rusak atau enggak mati total, bisa langsung lapor ke Dinas Perhubungan yang ada di Majalengka. Di websitenya di dishubmajalengka.com, dan yang terakhir itu untuk Satpol PP. Kalau Satpol PP itu pengawasan kinerjanya di CCTV ya Kang ya, seperti itu ya Kang ya. Oke, semoga dengan penjelasan dari teman-teman ini semua berguna untuk teman-teman yang ada di rumah dan masyarakat luas. Mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan dari Latsar Kabupaten Majalengka 2025. Kami mohon maaf jika memang ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih.